Selamat siang, Pak Sentot. Ya, selamat siang Pak Arif. Maaf ini tadi saya jabrinan sama Intan, nggak bisa masuk gaptek ini. Oh gitu. Iya, terlambat masuk ini. Oh, Tapi alhamdulillah belum terlambat jam 10 ya. belum. Ini baru saya kurang berapa menit? 2 menit. Masih kurang 2 menit. Gimana Pak? Iya, makanya ini. Tadi saya dipandu Intan tadi bisa gabung lagi. Oh gitu. Apaan itu Pak? Sering gangguan atau? Iya, saya kemarin juga gitu Pak Sentot. Biasanya saya buka gini tuh setengah jam Pak Sentot. Paling nggak seperempat jam dulu, baru itu pun 50-50 kalau seperempat jam. Bisa tepat gitu. atau enggak. Lemot. Ini saya ketua sidangnya ya? Iya, betul. Iya, Bapak. Oh, sama Pak Yud. Ya, mohon izin untuk dimulai, boleh Pak? Silakan Pak. Nah ini baru 2 itu Pak Wawan. Ya paling enggak 3 lah. Bisa dihubungi Pak Wawan, Pak. Ini Pak Derajat dengan Pak Yudo. Oh ya, Pak Yudo izin Pak. Mungkin Pak Derajat ini saya sedang hubungi Pak. Saya konfirmasikannya. Baik Pak. Halo, Pak Wawan? Iya. Ya, Pak, suruh Pak gabung Derajat dulu aja. Ya, salah satu ya. kan. Iya. Ijia mulai aja, Ji.
Halo, Pak Sentot, mute-nya. Oke, terima kasih Pak Sentot. Mohon izin ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang sudah hadir saya dengan Pak Sentot. Pak Yudo izin, ya, kemudian Pak Mul baru akan bergabung. Baiklah, sebagai mengemban amanat tugas pada hari ini, mohon izin Pak Sentot, saya mulai. Baiklah, Grace Intan Permatasari, apakah saudara siap untuk ujian? Siap, Bapak. Mute-nya dibuka, Intan. Sudah, Bapak. Siap, Bapak. Apakah saudara sehat? Monggo Pak Arif. Sehat, Sehat? Bapak. Sehat. Puji Tuhan, sehat. Mau doa? Mau berdoa nggak? Yang cepat jawab. Bapak siap. Serius. Ya, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah, oke. Terima kasih. Ini materi yang diberikan kepada penguji, ada revisi enggak? Tidak, Bapak. Tidak, oke. Silakan paparan dengan alokasi waktu maksimal 12 menit. Silakan. Baik, siap. Baik, terima kasih, Nanti Pak. kalau melebihi saya hentikan. Baik, terima kasih Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Dr. Arif Suryono SHMH selaku Ketua Penguji, yang terhormat Bapak Derajat Uripno SHMH selaku penguji kedua, yang terhormat Dr. Yudo Taruno SHM HUM selaku penguji ketiga, dan juga yang terhormat Bapak Dr. Albertus Sentat Sudarwanto SHM HUM selaku pembimbing dan juga penguji keempat. Baik, dan juga untuk teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa ikut berpartisipasi dalam seminar proposal saya pada pagi hari ini. Baik, saya akan memaparkan seminar proposal saya yang berjudul Akibat Hukum Kesalahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang menggunakan klausul proteksi diri. Untuk latar belakang masalahnya, di sini profesi notaris adalah suatu profesi yang mulia atau nobile officium. Disebut sebagai nobile officium dikarenakan profesi ini sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat notaris dapat menjadi alasan hukum atas status harta benda, hak, dan kewajiban seseorang. Nah, kekeliruan atas akta notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atas suatu kewajiban. Akta notaris terdapat dua macam. Yang pertama, akta penghadap atau akta partage yang merupakan akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada notaris. Dan yang kedua adalah akta pejabat atau riles akta yang merupakan akta notaris, di mana di dalam akta tersebut diuraikan secara otentik tindakan yang dilakukan atas suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan sendiri oleh notaris di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris. Nah, akta PKR ini merupakan akta partage atau akta penghadap, karena RUPS diselenggarakan sendiri oleh pemegang saham di kantor PT, yang hadir juga pemegang saham itu, dan tidak ada campur tangan dengan notaris, atau di sini akta di bawah tangan. Dan di akhir risalah rapat memberi kuasa terhadap salah satu direktur yang turut diundang untuk menuangkan isi risalah rapat ke dalam akta notaris, yaitu salah satu direktur yang diberi kuasa atau pemegang risalah rapat menghadap ke notaris untuk membuat akta PKR. Akta yang dibuat notaris dalam prakteknya sering dipermasalahkan oleh pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Hal ini dapat menyebabkan notaris dapat terlibat dalam berbagai kasus hukum. Nah, upaya notaris untuk melindungi dirinya sendiri dalam membuat akta adalah dengan mencantumkan klausul proteksi diri. Pada praktiknya, klausul proteksi diri di dalam akta itu penting dituangkan ke dalam isi akta, khususnya berkaitan pada pasal 39 ayat 2 UU JN. Sehingga apabila ada penyangkalan terhadap notaris di kemudian hari, maka
Dalam hal ini notaris sudah memiliki bukti yang kuat untuk dirinya, meskipun kita ketahui bahwa akta yang dibuat notaris juga sudah merupakan alat bukti yang sempurna dan kuat, sepanjang mengikuti aturan-aturan yang berlaku di dalam undang-undang dan aturan-aturan lainnya. Nah, notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya seringkali mendapatkan masalah atas pembuatan akta PKR. Permasalahan tersebut muncul ketika dalam pembuatan akta PKR notaris tidak hadir secara langsung yang akhirnya menimbulkan kerugian baik bagi para pihak maupun notaris itu sendiri. Beberapa hal seperti identitas para pihak atau salah satu pihak yang di kemudian hari baru disadari bahwa identitas yang diberikan di hadapan notaris itu ternyata palsu atau dipalsukan, kemudian terkait keterangan yang disampaikan para penghadap tidak sesuai dengan kebenarannya, dan data atau dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta PKR ternyata tidak benar dan dipalsukan. Kasus-kasus ini kemudian bisa menyeret notaris yang awal mulanya sebatas sebagai saksi, kemudian ditingkatkan menjadi tersangka, kemudian meningkat lagi menjadi terdakwa. Kebanyakan disebabkan karena adanya sengketa di antara internal orang-orang PT, entah itu di antara pemegang atau para pengurus PT tersebut. Nah, sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik, notaris sudah selayaknya meningkatkan kehati-hatian dalam melaksanakan jabatannya tersebut dengan mengaplikasikan kewaspadaan yang sewajarnya apabila melayani klien di bidang ini. Pasalnya notaris yang mengalami masalah sehubungan dengan akta yang telah dibuatnya tidaklah sedikit dikarenakan kesalahan yang dilakukannya. Akta tersebut dinyatakan menjadi akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatannya. Nah, dari latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya ada dua, yaitu yang pertama, apa jaminan klausul proteksi diri dalam akta notaris terhadap pembuatan akta PKR PT, dan yang kedua, apa akibat hukum bagi notaris atas kesalahan pembuatan akta PKR PT dan penghadap walaupun sudah mencantumkan klausul proteksi diri. Lalu untuk kebaruan penelitian, untuk penulis yang pertama, Andi Listiana, ini merupakan tesis dari program magister UII yang memiliki judul Kekuatan Klausula Pengaman Diri dalam Akta Notaris. Penelitian ini berfokus terhadap kekuatan klausula pengaman diri dalam akta. Oke, Bapak. Lanjut. Siap, Bapak. Ada 4 ya ini kebaruan penelitiannya. Setelah itu untuk tinjauan pustakanya, untuk kerangka teorinya itu ada 2, yaitu tinjauan tentang notaris dan tinjauan tentang PT. Nah, untuk tinjauan tentang notaris itu ada pengertian notaris, kewenangan notaris, jenis-jenis akta, kewajiban notaris, dan tanggung jawab notaris. Dan untuk tinjauan tentang PT itu ada pengertian PT, organ PT, pendirian PT, dan anggaran dasar PT. Untuk teori hukumnya juga ada 3, yaitu teori akibat hukum, teori pertanggungjawaban hukum, dan teori perlindungan hukum. Setelah itu untuk kerangka berpikir, yang pertama RUPS yang dilaksanakan sendiri oleh pemegang saham di kantor PT, kemudian menjadi suatu risalah rapat, kemudian salah satu direktur yang diberi kuasa atau pemegang risalah rapat menghadap ke notaris untuk membuat akta PKR. Nah, akta PKR ini merupakan akta partage atau akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh para penghadap kepada notaris. Nah, pencantuman klausul proteksi diri di dalam akta notaris, khususnya akta PKR PT yang merupakan akta pihak, ini sebagai upaya berhati-hati notaris dan menambah keyakinan diri notaris. Lalu ada 2 rumusan masalah. Rumusan masalah pertama menggunakan teori perlindungan hukum, lalu rumusan masalah kedua menggunakan teori akibat hukum dan teori pertanggungjawaban hukum. Untuk metode penelitiannya, untuk jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum empiris, dan untuk pendekatan penelitiannya pendekatan kualitatif. Untuk lokasi penelitiannya ada di kantor notaris dan PPAT Ibu Nur Saptanti di Wonogiri, lalu yang kedua kantor notaris PPAT Bapak Derajat Uripno di Surakarta. Untuk yang keempat, jenis dan sumber data. Jenis datanya ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Lalu untuk sumber datanya ada 2 juga, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Yang sumber data primer itu berupa wawancara dengan
Yang pertama, Dr. Mulyoto SHMKN yang merupakan dosen Magister Kenotariatan UNS. Yang kedua, Ibu Nur Saptanti SHMH, Notaris dan BPAT di Wonogiri. Lalu yang ketiga, Bapak Derajat Uripno SHMH, Notaris dan BPAT di Surakarta. Kemudian sumber data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier atau bahan non-hukum. Kemudian yang kelima, teknik atau instrumen pengumpulan data ada dua, yaitu wawancara dan studi pustaka. Lalu yang keenam, pengolahan dan analisis data. Pengolahan dan analisis data dalam penelitian hukum ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan model interaktif. Terima kasih, demikian presentasi saya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Intan. Baru Oke, Bapak. 10 menit. Belum ada. Oke, terima kasih. Selamat bergabung, Pak Derajat. Matur nuwun, Pak. Mohon izin terlambat. Terima kasih. Silakan mahasiswa ini munculkan. Ini ada Angela, Risa, Raffi, Noviana, Aprilia. Betari, kalau saudara niat munculkan, jangan hanya pasang nama kemudian ditinggal. Angela, ya. Coba silakan, mungkin sebelum kepada penguji mahasiswa saya beri waktu, silakan. Angela, mungkin ada yang sesuatu yang ingin saudara tanyakan? Izin bertanya, Bapak. Silakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Grace. Ini terkait adanya klausul proteksi diri ya. Saya ingin menanyakan, menurut Mbak Grace, apakah pencantuman klausul proteksi diri ini memang benar-benar penting sehingga notaris ini perlu menuangkan di dalam sebuah akta? Terima kasih, demikian. Langsung aja, silahkan Intan. Baik Mbak Angela. Kalau menurut saya, klausul proteksi diri itu penting dicantumkan di dalam akta, karena kan sebagai upaya berhati-hati notaris dan juga bisa menambah keyakinan diri bagi notaris. Itu Mbak Seni. Sudah, Angela? Cukup? Apa masih? Cukup, Pak. Terima kasih. Aprilia? Risa? Tidak, Bapak. Ya, Aprilia? Silakan kalau memang niat hadir muncul ya, jangan hanya pasang nama. Nanti ditegur Pak Sentot loh ini. Tidak disiplin ini, mahasiswa tidak menghargai dosennya udah muncul kok. Nggak ada ya, Noviana nggak muncul, Raffi nggak muncul. Oke, karena nggak ada, saya mohon izin saya duluan ya Pak Derajat, karena Pak Derajat tadi terlambat. Monggo Pak. Mohon izin Pak Sentot, Pak Derajat, saya mulai dulu aja. Monggo silahkan. Itu PPT-nya di stop aja Mbak. Oh nggih Bapak, siap. Sudah. Sebentar, saya maksimalkan punyaan saya. Oke, terima kasih ya. Selamat Grace. Semoga lancar ya. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Ini di bawah bimbingan Pak Sentot ini. Pak Sentot teliti ini, terutama tulisan. Saya dari mata aja ya. Akibat hukum kesalahan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas yang menggunakan klausul proteksi diri. Apa yang dimaksud klausul proteksi diri? Klausul yang merupakan itu tadi Pak, sebagai upaya berhati-hati notaris dan menambah keyakinan diri bagi notaris Pak. Nah, ya, isinya apa? Gini Pak, isinya yang menyatakan bahwa apabila terjadi permasalahan di kemudian hari sebagai akibat akta ini baik perdata maupun pidana, maka menjadi tanggung jawab penghadap dan membebaskan notaris dari tanggung jawab terhadap permasalahan yang timbul tersebut. Kalau tidak ada klausul itu, notaris bertanggung jawab tidak secara hukum? Bertanggung jawab Pak. Bertanggung jawab. Berarti klausul itu boleh enggak? Boleh Pak. Alasannya boleh? Alasannya sebentar. Coba santai aja, Irma, nggak usah baca. Nanti biasanya saya bantu gitu ya Pak Sentot. Santai. Kenapa kok boleh?
Boleh. Berarti itu kalau tidak ada itu notaris bertanggung jawab ya secara norma hukum tadi jawaban Grace gitu kan. Nggih, Bapak. Dengan klausul itu berarti notaris tidak bertanggung jawab. Tidak juga, Bapak. Itu cuma untuk sebagai upaya apa ya, menambah keyakinan diri bagi notaris. Nah iya, dengan Nggih. menambah keyakinan berasum notaris berarti kalau sudah ada klausul itu kalau terjadi sesuatu itu kan begitu, betul. Santai aja. Ayo Intan, jawab. Semuanya dengarkan ini mahasiswa ini. Bisa jawab enggak? Bentar, Pak. Nah, ini tulisan kamu sendiri loh. Kalau saudara nulis itu seharusnya kamu berpikir yang sekiranya ada pertanyaan yang saudara belum bisa jawab, sehingga saudara harus berusaha mencari jawabannya. Iya, Pak. Kalau saya tanya ini, saya amini, selesai kan? Oke, kalau nggak tahu, bagaimana dengan klausul eksonerasi? Bagaimana Klausul dengan syarat sahnya eksonerasi. perjanjian yang keempat, sepakat cakap hal tertentu hal, Grace kaitkan dengan itu enggak? Dalam perjanjian ada enggak klausul eksonerasi? Klausul Asas eksonerasi eksonerasi. yang isinya Tahu nggak? bertujuan untuk mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha itu ya, Pak? Bukan. Isinya seluruh atau sebagian tanggung jawab hukumnya, enggak boleh. Nah, kalau ini terindikasi untuk membela diri, nah makanya tolong nanti dicermati dengan klausul itu dan kecuali kalau norma hukumnya itu tidak melarang ya, setiap hukum kan pasti ada perintah, larangan, atau boleh dan tidak. Norma hukum itu berisi itu, kalau itu larangan ya ditaati. Kecuali kalau saudara nanti masuk pada perjanjian perikatan, ya, buku ketiga, itu kan bisa dwingenrecht, aanvoelenrecht. Yang disimpang itu dwingenrecht apa aanvoelenrecht. Itu saudara cermati ya nanti, karena ini baru awal, silahkan nanti mungkin bisa diskusikan. Kemudian ini sebelum saya masuk yang lain, tadi yang di slide itu ya, yang di slide itu kan yang diambil sumber data ya, data primer. Mohon maaf tanpa mengira hormat saya kepada Pak Derajat. Sekali lagi mohon maaf ya Pak Derajat. Karena Pak Derajat di sini dijadikan sumber ya. Pertanyaan saya, ambil 3 sumber ini. Ada Tanti, Pak Derajat, Uripno, ada 3 ya. Ini yang tertulis ada 3. Pertimbangannya apa ini mengambil 3 ini? Sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormat saya sama Pak Derajat. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya ya karena apa yang kenal? Apa yang bisa UNS? Ya karena kalau untuk Pak Mul apa itu paham tentang PT. Seperti itu, Pak. Ya, terus kalau berarti ada kriteria tertentu yang dijadikan Grace untuk mengambil ini kan? J, Bapak. J. Kalau Bunur ya lebih ke notarialnya. J, Bapak. Di antara 3 ini ada ya? Yang dalam Pripun, Bapak? Di antara 3 ini ada enggak yang menduduki jabatan struktural dalam notaris? Nanti yang lebih paham Pak Sentot. Sepertinya Bunur itu MPD, Pak. Kalau jawab jangan jabatan dalam kepengurusan notariat itu loh, saya nggak tahu ya. Mungkin apa DPD apa tingkat.
Kalau Bu Nur itu MPD, Bapak. Silakan, Intan serius, Intan kok nggak cepet. Maaf Pak, tadi agak putus-putus soalnya. Kalau Bu Nur itu MPD, Pak. Apa itu MPD? Majelis Pengawas Daerah. Nah, saya maksudkan begitu. Jadi kalau memang di antara ini ada yang jabat, sebutkan. Jadi ini kan bisa menunjukkan Bapak. kualitas yang Siap-siap Bapak. Intan, coba dengarkan. Bapak. Kalau ada yang bicara, Intan diam. Intan dengarkan. Kalau ada yang bicara, Intan diam. Jangan ikut bicara, nanti nggak selesai-selesai. Saya belum selesai, kamu sudah siap-siap. Jangan seperti itu. Dengarkan dulu, baru selesai jawab. Saya selalu memberi pesan pada mahasiswa, tolong hormati yang bicara. Pada saat orang lain bicara, saat itu juga Intan bisa berpikir, jawaban apa saya nanti yang akan saya berikan. Jangan ikut bicara. Nanti kan bisa mewakili, ya, mewakili organisasinya, berarti juga konotasinya mewakili kualitasnya. Nah, saya rasa itu ya. Kalau memungkinkan ya, ini karena baru pertama, silahkan ya, nggak apa-apa. Kemudian yang saudara tulis di tesis ya. Ini rumusan masalah pertama, apa jaminan? Apa yang dimaksud jaminan di sini, Intan? Rumusan masalah pertama. Mungkin kalau mau dimunculkan slide-nya, silahkan. Kita baca ya, apa jaminan klausul proteksi diri dalam akta notaris terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas? Apa jaminannya, apa ini? Apakah kemudian membebaskan diri dari tanggung jawabnya? Apa, Intan? Santai aja, Intan. Apa yang kamu ketahui aja, jangan sudah kan ini kan persiapan kamu ya. Mungkin jawaban kamu bisa salah, bisa benar, nggak apa-apa. Tapi coba kamu jawab aja. Apa jaminan? Yang Intan maksud jaminan di sini apa? Kalau saya merunut dari pembicaraan Intan tadi, dengan klausul ini berarti seandainya apa yang dibuat notaris salah, berarti notaris tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Apa itu? Lebih ke bagaimana jaminan klausul proteksi diri itu, Pak, di dalam akta PKR yang merupakan akta partage. Nah, kalau jaminan kan berarti simpulan Intan tadi nggak menjamin kan? Berarti ini kan harus dijawab, bisa menjamin, bisa tidak. Tapi kalau Intan tadi sudah menjamin bebas dari tanggung jawab hukumnya, makanya saya pertanyakan bagaimana dengan syarat sahnya perjanjian 1320 yang keempat. Sepakat cakap hal tertentu. Nah, sepakat cakap hal tertentu sebab yang halal. Sebab yang halal itu kan tidak boleh bertentangan dengan pasal 1337. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum. Kalau tadi Intan sudah menjawab dalam peraturan perundang-undangan tidak boleh klausul ini, ya berarti nggak ada manfaatnya. Kecuali kalau Intan masih memberikan analisis, ada klausul ini, ada hukum seperti ini, ada asas seperti ini, kemudian Intan berpendapat. Karena apa? Mungkin klausul seperti ini itu ada dalam praktek. Mungkin nanti Pak Derajat lebih periksa. Nah, kita mengkajinya kan dari akademis. Nah, silakan nanti memberikan pendapat hukum. Nah, kalau saya, kecuali kalau Intan tadi sudah memberikan jawaban membebaskan dari tanggung jawabnya, tolong dikaji kembali ya. Walaupun saya belum tentu benar. Ya. Kemudian
akibat hukum ini ya, halaman 49, Intan, teori akibat hukum ya. Iya, Bapak. Saya sederhana aja pertanyaan, apakah suatu perbuatan hukum pasti mempunyai akibat hukum, menimbulkan akibat hukum? Apakah setiap perbuatan hukum pasti akan menimbulkan akibat hukum? Iya, Bapak. Iya. Coba nanti Intan bicara pelajari tentang Sekul Haftung. Sekul kewajiban berprestasi, Haftung kewajiban yuridis. Ada kemungkinan perjanjian perbuatan hukum, tetapi tidak mempunyai akibat hukum. Tolong cermati nanti ya. Jadi tidak semua perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum. Hukum loh yang saya pikir, bukan norma, bukan etika, bukan agama, bukan sosial, tapi hukum. Nah ini yang halaman 50 cuma memperdalam aja Intan ya, bekal untuk nanti tulisan. Apakah semua perbuatan yang dilakukan seseorang itu yang bertanggung jawab dirinya sendiri? Apakah semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab adalah pelakunya? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Contohnya apa, Intan? Santai aja, belum tentu. Contohnya, misalnya di dalam akta PKR ini ya Pak ya, kan ini akta penghadap, jadi berdasarkan kehendak penghadap. Nah, tetapi apabila penghadap di dalam akta PKR ini ternyata melanggar undang-undang, kemudian dibuat akta oleh notaris. Notaris bisa yang umum aja dulu, yang umum Intan. Konstruksi umum perdata aja, perdata yang mudah dipahami. Mungkin enggak seseorang melakukan perbuatan melanggar hukum, pihak ketiga, pihak lain bertanggung jawab, dapat dimintai pertanggungjawaban hukumnya. Enggak tahu. Kalau enggak tahu saya bantu. Ya Pak, mohon bantuannya ya, Pak. Pasal 1367 KUH Perdata. Kalau perbuatan pelakunya 1365. 1367 itu orang tua bertanggung jawab terhadap anak. Yang melakukan kesalahan anak, bukan orang tua. Atasan bertanggung jawab pada bawahan. Yang melakukan kesalahan siapa? Bawahan, bukan atasan. Majikan bertanggung jawab terhadap guru, guru bertanggung jawab terhadap murid. Nah ini jadi yang biasa muncul tanggung renteng. Ini nanti kemungkinan ada konstruksi hukum yang bisa masuk di sini, Intan. Jadi misalkan yang melakukan kesalahan yang menghadap, tapi notaris secara hukum tetap harus bertanggung jawab, itu bisa. Kan biasanya dijungto, kecuali kalau kemudian jabatan notaris itu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum dalam hal titik-titik-titik. Nah, itu nanti kan ada lex spesialisnya. Ini nanti yang kerangka berpikir ada klausul proteksi diri, silakan mungkin bisa dicermati ya. Kemudian yang terakhir saya, Intan, teori perlindungan hukum ya. Apa yang dimaksud perlindungan hukum? Perlindungan hukum itu diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan perangkat-perangkat hukum. Ini yang saudara pakai teori perlindungan hukumnya Prof. Philippus M. Hadjon ya, Philippus M. Hadjon ya. Philippus M. Hadjon itu ahli apa, Intan? Guru besar UNER itu. Beliau ahli hukum administrasi negara. Beliau kan teori hukum perlindungan hukumnya preventif dan represif kan. Teori preventif itu diberikan kepada masyarakat yang tidak sependapat dengan hukum atau produk peraturan perundang-undangan yang akan diterbitkan, diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengemukakan keberatannya. Jadi menurut Prof. Philippus, preventif itu adalah untuk mencegah. Jadi sebelum peraturan perundang-undangan itu terbit, mungkin Pak Sendot lebih paham ini, biasanya kan ada FGD itu. Jadi disosialisasikan, kemudian mendapatkan masukan dari masyarakat, kalau sudah baru diundangkan. Kalau represif, itu adalah penyelesaian sengketa.
Artinya, kalau peraturan perundang-undangan itu sudah diundangkan sebagaimana mestinya, kemudian terjadi subjek hukum melakukan perbuatan melanggar hukum, penyelesaian sengketanya bagaimana? Nah, itu kira-kira Intan sudah baca bukunya ini atau baca tesis yang sudah jadi? Jujur aja Intan, nggak apa-apa. Saya ngambil kalau nggak tesis dari jurnal itu, Bapak. Tapi belum baca bukunya. Coba baca bukunya. Ini kebanyakan kadang mahasiswa itu banyak yang menggunakan teori ini. Banyak. S1 juga begitu ya. Tapi kadang mereka mencomot tapi tidak baca bukunya. Dan tolong juga dilihat latar belakang penulisnya. Ini tuh ahli hukum administrasi negara. Tulisan ini dipakai pada waktu menulis disertasi. Nah, mungkin kalau perdata bisa Prof. Isna ini ya, sama-sama UNER, tapi beliau perdata murni. Itu ada eksternal dan internal ya. Kalau eksternal itu berupa peraturan perundang-undangan, intinya yang di dekat ke situ, Intan. Jadi Intan mengkaji perjanjiannya, kalau nggak ketemu di perjanjian, tarik kepada peraturan perundang-undangannya. Nah, saya rasa dari saya cukup untuk selanjutnya. Monggo Pak Derajat, waktu sebelumnya kami serahkan, sekali lagi mohon maaf saya mendahulunya. Monggo Pak Derajat. Matur nuwun Pak Arif, sugeng siang Pak Arif sama Pak Sentot. Mbak Intan, ini kalau tadi yang disampaikan sama Pak Arif itu sebetulnya bagus semua. Yang perlu diperhatikan sama Mbak Intan ini kan kalau saya lihat yang pertama saya mengkritisi dari penulisan Mbak Intan masih banyak yang salah. Nanti dikoreksi lagi supaya banyak perbaikan yang harus dilakukan. Yang kedua, kalau saya melihat dari permasalahan yang disampaikan sama Mbak Intan, sebetulnya saya bertanya, kalau dari permasalahan yang disampaikan itu, kira-kira Mbak Intan yang mau disampaikan dalam penulisan itu apa toh? Itu yang saya tanya dulu, Mbak. Ya, yang pertama, ya bagaimana apa jaminan klausul proteksi diri itu di dalam akta PKR, Bapak. Lalu yang kedua, akibat hukum bagi notaris dan juga bagi penghadap atas kesalahan pembuatan akta PKR PT walaupun sudah mencantumkan klausul proteksi diri. Sebetulnya kalau dilihat dari dua permasalahan yang disampaikan, ini Mbak Intan harus melihat apa jaminan klausula proteksi diri, apakah secara peraturan itu perlu dimasukkan klausula proteksi diri. Ini kembali lagi saya lihat harus penulisan dari Mbak Intan ini kalau saya lihat dari awal itu membahas mengenai perlindungan, teori perlindungan. Terus kemudian ada yang menurut saya terlewat, itu harus membicarakan mengenai apa yang dimaksud dengan akte pejabat sama akte partai. Itu yang belum masuk kalau saya lihat. Karena dari situ sebetulnya nanti bisa diungkap, pertanggungjawaban notaris kalau membuat akte, relas akte itu seperti apa tanggung jawabnya, kalau nanti membahas mengenai partai akte, itu tanggung jawabnya seperti apa. Sedangkan kalau kita melihat kembali lagi, yang disampaikan Mbak Intan ini kan akte PKR. Akte PKR itu berarti membahas mengenai partai akte. Nah, partai akte itu dikembalikan lagi merupakan tanggung jawab dari para penghadap, bukan dari notaris. Sebetulnya kalau lihat dari pengertian mengenai partai akte, dua permasalahan yang disampaikan Mbak Intan ini sudah terjawab, tidak perlu semua. Cuman memang kalau kita lihat dari pendapatnya Pak Habib Aji, itu kan bisa dituliskan untuk proteksi diri. Sebetulnya secara perundang-undangan tidak perlu. Tanpa itu pun sebetulnya notaris terjamin kalau itu merupakan akte partai. Itu yang pertama yang perlu dicatat. Terus kemudian kalau kembali lihat apa yang disampaikan sama Mbak Intan, bahwa Mbak Intan itu melakukan penelitian secara empiris, nah ini harusnya ambil empirisnya harus jelas apa yang mau diangkat. Nah ini contoh nanti Mbak Intan coba lihat kasus mengenai
pemalsuan kasusnya Wandi Kusuma. Itu nanti pengadilan. Itu contohnya real. Realnya yang saya maksud gini, akte PKR itu dibuat berdasarkan berita acara yang dibuat oleh perseroan terbatas. Dari dasar berita acara yang dibuat di bawah tangan itu dibuatlah PKR. Nah, ternyata di dalam akte berita acara yang dibuat di bawah tangan, itu kan notaris tidak menyaksikan. Terjadi pemalsuan yang dilakukan oleh dalam kasus ini Wandi Kusuma itu pelakunya. Sehingga ada pemalsuan yang dilakukan di dalam berita acara, tapi dituangkan di dalam akte PKR, kan gitu. Nah, ini putusan pengadilan nanti Mbak Intan pelajari lagi, dicari di Google. Dalam keputusannya saya lihat itu aktenya tidak bermasalah, tapi Pak Wandinya diputus karena melakukan pemalsuan di dalam berita acara bawah tangannya itu. Nanti Mbak Intan cari permasalahan itu. Kalau saya ingin menambahkan seperti itu aja Pak Arif sama Pak Sentot. Terima kasih. Terima kasih Pak Derajat. Untuk selanjutnya, waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Sentot sebagai penguji, juga sebagai pembimbing. Monggo Pak Sentot. Baik, terima kasih Pak Dr. Arif Suryono atas waktunya. Dan terima kasih juga Bapak Derajat Wuritno atas masukan dan juga informasi yang telah diberikan kepada Saudari Grace Intan. Saudari Grace Intan. Mana suaranya kok enggak? Iya, Bapak. Ya. Dimatikan saja itu rumusan masalahnya. Yang pertama tadi hal masukan dari Pak Dr. Arif Suryono mohon untuk diperhatikan, mulai dari sikap, attitude ya, dan tata krama di dalam menanggapi tanggapan ataupun pertanyaan di penguji. Jadi tadi Pak Arif Suryono sudah masuk pada etika ya. Jadi tidak hanya sekedar pada akademis tapi etika diberikan. Jadi tolong diperhatikan. Kemudian ketika memberikan jawaban itu mesti ya harus yang poin-poin yang dipertanyakan oleh para dewan penguji. Misalkan contoh tadi, kenapa Pak Dr. Arif Suryono menyampaikan terkait dengan alasan pemilihan narasumber ataupun informan ya. Anda menyebut berapa yang Anda ambil? 3, Pak. 3. Siapa itu? Ada Bapak Mulyoto, Ibu Nur, dan juga Pak Derajat, Pak. Ya, jadi kalau yang menyebut juga harus menghargai, tadi namanya etika. Yang pertama Bapak Dr. Mulyoto. Ya, jadi karena beliau akademisnya juga sudah S3 juga disebutkan Bapak Dr. Mulyoto. Demikian juga Ibu Dr. Nur Saptanti. Jadi harus lengkap dan Anda harus bisa mendeskripsikan siapa itu informan yang Anda pilih dan mengapa Anda memilih. Maka tadi sampai ditanyakan sampai strukturnya di dalam jabatan organisasi apa oleh Pak Dr. Arif. Jadi Pak Dr. Mulyoto itu selain praktisi senior, seorang notaris, dia juga mantan MPW. Jadi di majelis pengawas di tingkat provinsi. Nah, itu mestinya Anda deskripsikan. Jadi seorang praktisi, notaris, dan juga seorang mantan pengurus MPW, Majelis Pengawas Wilayah di Notaris. Kemudian Ibu Dr. Nur Saptanti, itu kebetulan juga seorang praktisi, ya, praktisi notaris, itu di kampung halamannya Pak Dr. Arif sendiri, malah sangat paham betul, Bu Dr. Nur Saptanti, dan juga ketua MPD
notaris di Kabupaten Wonogiri. Nah, jadi harus paham itu posisi Bu Dr. Nur Saptanti. Demikian juga Pak Drajat Uritno, SHMKN. Beliau ini praktisi sangat piawai di Solo Raya, yaitu terutama di Surakarta, dan beliau adalah ketua ini. Ketua ini, tahu ini. Mbak Grace? Ji Bapak, mohon maaf internetnya agak. Ikatan Notaris Loh, Indonesia, kamu di mana Bapak. tuh? Saya Kamu ini di mana? di ruang Di mana? kelas, Pak. Di Di Pasca. ruang kelas di kampus? J, Pak. Oh iya. J. Baik, jadi nanti itu ditambahkan. Jadi Pak Drajat Uripno itu adalah Ketua Ikatan Notaris Indonesia untuk cabang atau wilayah ya Pak Drajat istilahnya Surakarta itu? Pengda, Pak. Pengda, ya Pengda. Kemudian juga Wakil Ketua MPD Surakarta. Di jabatannya double-double. Dan sebentar lagi jadi Ketua MPD Surakarta. Kalau nanti sudah pengurus yang sekarang lengser itu. Jadi nanti double-double. Jadi gajinya banyak Pak Dr. Drajat. Ya, itu yang pertama. Kemudian tadi masukan yang sangat konstruktif dari Pak Dr. Arief terkait dengan teori akibat hukum tadi. Jadi nanti juga harus dimasukkan school haftung. Jadi kemudian poin yang ketiga, masukan yang cukup baik tadi kalau Anda menggunakan pilih bajon, mungkin bisa lebih, saya juga dapat diganti dengan Prof. Isnaini. Prof. Isnaini yang cocok dengan ilmu yang Anda kaji sekarang. Ya. Kalau pilih bajon dengan memang hukum administrasi negara. Kemudian dari Pak Derajat tadi, ini karena memang besok menjadi narasumber saudara juga, Anda betul-betul harus selalu konsultasi dengan narasumber Pak Derajat, dan tadi Pak Derajat sudah memberikan satu kasus yang empiris, yang sekarang sudah inkrah belum Pak Derajat? Wandi Kusuma itu? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oh, iya. Jadi malah kasus yang sangat relevan yang Anda kaji, dan tadi masukan yang sangat konstruktif di Pak Derajat. Kemudian tadi mengenai hal-hal yang kecil tapi sangat penting juga tata tulis. Jadi secara substansi tadi sudah dikoreksi oleh Pak Derajat dan Pak Dr. Arief, tapi secara tata tulis juga nanti hal-hal yang masih perlu diperbaiki di dalam penulisan ke depan. Itu saja, karena Pak Sendot sebagai pembimbing Anda, saya tidak akan berikan pertanyaan, tapi ini adalah langkah awal yang harus Anda cermati dan Anda perbaiki untuk langkah-langkah selanjutnya. Silakan komentar. Bapak, terima kasih atas masukan dari Bapak penguji dan Pak pembimbing. Selanjutnya akan saya revisi, akan saya perbaiki. Baik, terima kasih Bapak. Ya, saya kira itu Pak Dr. Arief Suryono dari saya. Sekali lagi terima kasih atas masukan dari para Dewan Penguji yang sangat baik untuk perbaikan rencana tulisan Saudari Grace Intan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Ketua Dewan Penguji, Pak Dr. Arief Suryono. Mohon izin sebentar Pak Sentot. Pak Arief terlempar ini Pak. Oh, iya. Ya, tunggu Mungkin sebentar ya itu. Pak.
Pak Derajat, oleh-olehnya Bali apa? Nah, bukunya Pak. Oh iya, ada. Ada Pak. Yang menarik apa Pak? Lengkap itu Pak, buku yang kemarin dikasih di Bali lengkap. Ada semua, termasuk berita acara pemeriksaan, semua ada itu. Oh, Tekniknya. jadi ada panduan ya? Sudah Pak, ada panduannya. Nah, syukur. Itu yang dulu pada waktu workshop di Paragon itu yang saya pernah meminta itu. Itu Ya. kan ya kalau MPD nggak dikasih buku panduan, buku singkat yang bisa mudah dibuka kan, kalau ada persoalan kan sulit untuk. Iya, betul. Syukur gitu. Ini lengkap Pak, ada semua Pak. Kasus-kasus yang menarik ada pembahasan di situ? Nggak ada. Kemarin kalau dari Pak Menteri nyinggungnya ada yang sudah almarhum tapi bisa membuat akte, tanda tangan akte. Itu yang menarik di situ aja Pak itu Pak. Satu itu. Diingatkan iya. sama Pak Menteri, MPD jangan segan-segan untuk memberikan izin kepada penyidik dalam pemeriksaan notaris. Poin dari Pak Menteri. Okay. Tapi kembali lagi, MPD itu panduannya apa itu normanya kan tidak sampai memberikan apa Pak informasi atau sebagai informan kepada penyidik loh. Iya betul Pak. Nah itu kan berarti juga harus dicermati. Iya. Bagus sebenarnya masukannya si Pak Menteri, tapi kita nggak punya landasan pijakan yuridisnya ya repot. Penekanannya sih Pak ke ke MPW-nya nanti. Oh MPW-nya, enggak Iya. betul. Tapi dengar-dengar MPW provinsi itu ya ada masalah ya Pak? Iya. Nah itu gimana? Maaf Pak Sentot, Pak Derajat. Ya. Iya Pak. Tahu-tahu live. Ini memang harus pindah Pak Harus Arif. betul. Iya, pindah Solo ya. Pindah kampus. Gimana? Sudah ini Pak Sentot? Dari saya sudah Pak Arif. Sudah selesai? Sudah. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dr. Arif Suryono. Terima kasih Pak Sentot, Pak Derajat. Gimana Intan? Sudah lebih siap? Mute-nya dibuka. Iya Bapak, sudah Bapak. Ya udah, masukan-masukan tadi dari Pak Derajat, pembimbing dan saya mungkin bisa direnungkan kembali ya. Ini hanya masukan tapi nanti tetap penentunya pada pembimbing ya, hanya demi kebaikan ke depannya Intan. Baiklah, mahasiswa ada yang mau bertanya enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada, sementara terima kasih kepada Pak Sentot, Pak Derajat. Selamat ya Intan sukses. Semoga selanjutnya lancar. Terima kasih. Acara saya tutup. Sekian, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak Derajat, Pak Sentot. Arif. Pak Sentot di mana nih? Di kampus apa di rumah? Ini di rumah. Di rumah. Di rumah.